Ya, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah semangat ya pagi Benar ini. sekali, kita juga sudah semangat Kak. Iya, sudah siap untuk beribadah. Dimanapun kalian berada di rumah, kalian tetap semangat untuk muji Tuhan ya. Betul Ya. sekali. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Engkau sudah memberi kesehatan dan kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Tuhan Yesus, tolong berikan semangat yang baru dan juga untuk kakak-kakak Robi yang setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Menda, kita sudah berdoa memuji Tuhan. Ya. Nah berarti semua sudah bersiap-siap dong. Sudah Kak. Sudah siap-siap semuanya. Yuk adik-adik semuanya bersemangat memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Anak-anak yang cinta Yesus bangkit berdiri. Kita nyanyi buat Tuhan. Yeay. Oh. Katakan sama-sama ya, aku cinta Yesus. Haleluya. Ya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang padanya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau ikut dia. Katakan Yesus sayang aku. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu Di hati kemana ku pergi. Lagi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yuk sama-sama lagi ya. Kak katakan. Haleluya. Aku cinta Yesus. Sungguh-sungguh. Haleluya. Ku datang padanya. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Apa katakan? ku mau ikut dia. Oh Yesus sayang. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Lagi katakan aku sayang Yesus. Yesus sayang Ya, aku. amin. Aku sayang Yesus. Iya, Dia selalu di hati. kemana ku pergi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Lagi katakan sungguh-sungguh. Yesus selalu di hati. Nah, haleluya. Yesus ada di hati kita, benar Kak? Benar sekali. Kemanapun kita pergi, dia selalu di hati kita. Amin. Kalau begitu berarti cintanya kita, kasihnya kita sama Tuhan juga harus bertambah-tambah dong. Iya dong Kak. Betul. Jadi kalau mau memuji Tuhan sungguh-sungguh, pasti semuanya akan bertambah, Iya. bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Tuhan. Iya. Amin. Yuk tetap berdiri ya. Berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Boleh melompat ya. Yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah lagi ya Kak ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Lebih dalam. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Putar. Hehe. Kelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali,
kasih Yesus dalamku. Bertambah, bertambah, tambah dalamnya. Bertambah, tambah lebarnya. Bertambah, tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya yuk. mengelilingi Bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi dalamnya, yuk turun. dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Apanya? Kasih Yesus. Dalamku. Lagi katakan sungguh. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Luar biasa. Kasih Yesus lebih tinggi. Kasih Yesus luas. Kasih Yesus dalam buat kita semuanya. Wah, semuanya ya buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita masih diberikan kesempatan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu. Ya, kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Kita mau katakan sungguh-sungguh. Ku cinta. Ku cinta. Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan lebih sungguh lagi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, kami mau cinta Engkau Yesus kami. Makasih Haleluya. Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. katakan karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Syukur bagimu Yesus. Kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik Rocky semuanya. Bagaimana kabar kalian? Dahsyat luar biasa tentunya. Nah adik-adik, kakak Iko hari ini akan mengajak kalian untuk menjadi orang yang berhasil.
Siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang yang berhasil? Iya, tentunya semuanya ingin menjadi orang yang berhasil. Demikian juga Kak Iko juga ingin menjadi orang yang berhasil. Nah, tapi ingat, ada banyak orang yang melakukan kejahatan. Ada yang menipu, ada yang berbohong, semuanya untuk mencapai keberhasilan. Makanya hari ini Kak Iko akan mengajak kalian bagaimana menjadi anak yang berhasil dengan caranya Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kakak lanjutkan, ada baiknya kalian persiapkan dulu peralatan kalian ya. Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Nah, kalau semuanya sudah siap, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap ya? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu untuk kami hari ini. Tolong Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan hari ini yang hendak kami dengar. Dan kiranya Tuhan berkati kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, itu adalah berhasil menurut caranya Tuhan. Oleh karena itu, ingat, yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, apa sih nasihat itu? Nah, adik-adik tentu pasti sudah tahu nasihat itu apa. Perkataan atau ucapan dari seseorang yang punya maksud baik, ya, demi kebaikan buat kita. Tetapi ingat, ada nasihat yang buruk, yang tidak baik. Kita biasa dengar nasihat dari siapa? Kakak kita, guru kita, siapa lagi? Orang tua kita. Semuanya baik semua. Tetapi hati-hati, ada nasihat yang tidak baik, yaitu nasihat yang diberikan oleh orang fasik. Nah, apa itu orang fasik? Ya, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu siapa orang fasik itu. Nah, orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Hati mereka penuh dengan kemarahan. Mereka tidak suka yang baik, tidak suka jujur, ya, suka menghina orang, mencemooh orang. Nah, orang yang tidak baik itu adalah orang yang fasik yang seringkali kita temui. Nah, tapi hati-hati, ya, kalian tidak boleh mengikuti atau bertindak menurut nasihat mereka. Oleh karena itu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, hati-hati. Nah, misalkan begini, suatu hari ini ada teman kita, ya, ada anak kecil yang bernama Budi. Ya, Budi begitu menjadi anak yang disukai oleh orang tuanya karena Budi baik, gitu kan. Nah, suatu hari Budi berjalan-jalan, dia melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, dia bertemu dengan orangnya begitu baik, ya, menarik gitu kan. Ketutur katanya, begitu halus begitu. Sehingga Budi tertarik untuk berteman dengan dia. Nah, singkat cerita, Budi mulai akrab dengan dia. Dan akhirnya orang tadi mulai memberikan nasihat kepada Budi. Kalian ingin dengar apa nasihatnya? Dia bilang begini, Budi, menurut aku tidak seharusnya
kamu itu selalu menjadi anak yang jujur. Kenapa? Gitu kan? Iya, karena kalau jadi anak jujur itu boleh sesekali saja. Tapi kalau terus-terusan kita bisa dihukum. Ya, kita pasti akan dimarahin kalau kita jujur. Nah, Budi mendengar nasihat itu. Kemudian selang beberapa hari, beberapa minggu, suatu hari Budi bermain di rumahnya. Ya, dia senang lari-lari ke sana kemari, begitu riang gembira sampai akhirnya dia tidak sadar kalau tangannya menyentuh vas bunga yang begitu indah, yang sangat disayang oleh mamanya. Wah, gitu kan? Akhirnya vas bunga terjatuh dan pecah berantakan. Saat itu Budi mulai ingat yang dikatakan oleh orang itu. Jangan jujur. Kalau jujur nanti dimarahin. Nah, lalu cepat-cepat Budi bersihkan semuanya. Kemudian dia buang keluar rumah sehingga tidak ada yang tahu. Nah, satu saat kemudian ibunya datang. Ya, mamanya Budi datang. Nah, kamu lihat enggak vas bunga mama yang mama sayangi itu, yang mama suka sekali. Lalu Budi berpikir, gimana ya? Akhirnya Budi bilang begini, kalau aku jujur, aku pasti dimarahin. Akhirnya dia bilang, enggak tahu mah, kemarin juga Budi sudah enggak melihat. Nah, menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Budi, salah enggak? Berdosa apa enggak? Ya, berdosa karena berbohong. Nah, itu akibatnya kalau kita mendengar nasihat orang fasik. Akhirnya kita berbohong. Kenapa Budi melakukan itu? Karena Budi telah mendengar nasihat orang tadi. Kalau jujur nanti dimarahin. Ya. Nah, Alkitab kalian juga tahu. Di dalam Alkitab bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sebelumnya Hawa mendengar perkataan dari ular, dari iblis. Apa nasihatnya? Kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Akhirnya diam-diam Hawa melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya kalian tidak boleh melakukan apa yang diceritakan, apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh orang fasik. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kalian tidak boleh ikut-ikutan melakukan dosa. Misalkan nih, ketika kalian masih ulangan di sekolah kalian, kemudian kalian melihat bahwa ada teman-teman kalian, ya, ada satu orang itu sedang mencontek. Kemudian kalian lihat kanan kiri, belakang, oh ternyata yang mencontek tidak cuma satu, banyak sekali. Lalu di dalam hati kalian pasti ada keinginan, gimana ya aku mencontek apa tidak ya, gitu kan? Nah, seandainya kalian mencontek, dosa enggak? Dosa, ya. Jadi sekalipun kalian tahu mencontek, tapi kalau kalian mencontek itu berdosa, kemudian kalian lakukan, kalian akan ikut berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak ikut-ikutan melakukan tindakan yang berdosa. Tidak ikut-ikutan untuk mencontek. Yang ketiga adalah apa? Tadi firman Tuhan katakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Pencemooh orang yang suka mengejek, wah kamu itu jelek gitu ya. Orang yang suka menghina, oh kamu miskin, kamu bodoh. Orang yang suka memfitnah, suka gosip kanan kiri gitu ya. Nah, itu adalah orang yang pencemooh, orang fasik. Nah, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kalian tidak boleh duduk bergaul akrab dengan mereka. Kalian harus menghindari mereka. Kenapa? Kalau kalian bergaul dengan mereka, maka kebiasaan kalian yang baik menjadi buruk, ya, karena kalian akan terpengaruh oleh sifat-sifat mereka. Nah, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, artinya kalian tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Pikiran kalian tidak boleh sama dengan pikiran mereka.
Perbuatan kalian tidak boleh meniru mereka. Bahkan perkataan pun tidak boleh meniru mereka. Ya. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Gitu. Nah ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah Tuhan ingin kalian menjadi anak yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalian pernah enggak? Ada enggak kalian yang kesukaannya nasi goreng? Yang kesukaannya es krim. Kalau misalkan kesukaannya es krim, belum makan es krim rasanya gimana? Gak enak ya. Sama, kalau orang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan. Kalau dalam sehari belum baca firman Tuhan, belum baca Alkitab, rasanya gak enak. Itu yang Tuhan mau. Kalian harus menjadi anak-anak yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Pasti di antara kalian ada yang bilang, enggak mau kak, aku enggak mau. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Enggak bisa makan, enggak bisa jalan-jalan, enggak bisa nonton TV dan lain sebagainya. Ya kan? Bukan juga begitu kali ya. Yang dimaksudkan tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam artinya apa? Selama 24 jam, selama satu hari, apapun yang kalian lakukan, kalian harus ingat firman Tuhan. Sehingga kalian tidak berdosa. Nah, kalau kalian pertama sudah tidak ikut-ikutan orang fasik, yang kedua kalian juga kesukaannya firman Tuhan, maka yang ketiga ini hadiah buat kalian. Yang diberikan Tuhan apa? Kalian akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Kalian akan bertumbuh dengan sehat. Kalian bertumbuh dengan baik. Jasmani rohani kalian akan bertumbuh. Sampai akhirnya kalian menjadi anak yang dewasa. Menjadi anak yang berhasil. Selesai dengan pelajaran kalian. Kalian bekerja. Dan akhirnya kalian menjadi berkat buat orang lain. Seperti pohon tadi yang akan berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apapun persoalannya. Pergumulan apapun, ekonomi apapun yang dialami oleh keluargamu tidak akan menghentikan kamu menjadi orang yang berhasil. Sekalipun pandemi ini tidak akan menghentikan kalian menjadi orang yang berhasil. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana berhasil menurut cara Tuhan. Tidak ikut-ikutan seperti orang fasik. Yang kedua, harus kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik dan sobat-sobat Rocky semuanya. Kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kayak sahabat mau ajak kalian semuanya untuk berdoa syafaat, dan kalian juga jangan lupa persiapkan persembahannya, beri yang terbaik ya, beri yang terbaik. Yuk kita akan sama-sama berdoa, nanti teman-teman kita yang akan memimpin doa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang baik dan penuh damai sejahtera. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta seluruh jajaran pemerintahan. Pulihkan Indonesia dari segala masalah yang ada. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka dan kekuatan daripada-Mu memenuhi mereka sehingga tetap teguh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini. Sekarang kami memberikan persembahan kami. Kiranya Bapak persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk kalian mengetahui info tentang Rocky, kalian bisa lihat di sini. Ya. Jangan lupa ya, kalian boleh like juga, subscribe di YouTube-nya Rock Kids Ministry. Kita Betul ada sekali. ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. dan juga ada adik-adik setiap hari Kamis itu kreativitas Rocky. Betul. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, pokoknya semuanya sudah diberkati semuanya.
Giliran sekarang kita semua juga akan memberkati adik-adik semua Kak Menda. Baik Kak Baik, Selsafat. ya. Oke. God bless you. Sampai jumpa. Bye.